Saudara sekalian, pada kesempatan ini, di part yang ke-6 ini, saya akan melanjutkan pembahasan dari part yang sebelumnya, yaitu di part yang kelima. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menyelesaikan formulir 1770 SS, dan pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tersebut, yaitu membahas tentang SPT tahunan wajib pajak orang pribadi formulir 1770S atau biasanya juga disebut SPT tahunan 1770S. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa formulir 1770S ini untuk penerima penghasilan yang penghasilan brutonya dalam 1 tahun lebih dari 60 juta rupiah. Saudara sekalian, perlu dipahami yang atau pihak mana saja yang menggunakan formulir 1770S untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, yaitu semua orang atau siapapun yang statusnya sebagai penerima penghasilan, baik itu sebagai karyawan swasta atau sebagai PNS, TNI, dan Polri, itu juga menggunakan formulir SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 1770S jika penghasilan bruto dalam 1 tahun lebih dari 60 juta rupiah. Sebaliknya, jika penghasilan brutonya kurang dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun, maka formulir yang digunakan 1770 SS. Pada video sebelumnya, di pembahasan part yang kelima dan part yang sebelumnya juga, yang merupakan kelanjutannya, kita membahas tentang karyawan swasta. Sebagai contoh kasus, bukan berarti formulir 1770 SS yang telah dibahas dan formulir 1770S yang akan dibahas ini hanya untuk karyawan swasta. Tetapi karyawan swasta ini hanya salah satu pihak yang dapat atau harus menggunakan formulir 1770S untuk pelaporan pajaknya, yang merupakan pajak pribadi ya. Selanjutnya saudara sekalian, pada pembahasan ini juga, selain kita akan membahas formulir 1770S, juga akan dibahas lagi tentang 1721A1. Bagi Anda yang telah memahami penjelasan saya pada pembahasan sebelumnya, tentu tidak akan bertanya lagi mengapa kedua ini dibahas kembali. Mengapa formulir 1721A1 ini dibahas lagi dengan 1770S. Padahal pada pembahasan sebelumnya kita sudah selesaikan pembahasan tentang 1721A1 dengan 1770SS. Saudara sekalian, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk membuat formulir 1770SS maka perlu dibutuhkan data yang tercantum di dalam formulir 1721A1. Demikian juga ketika kita akan membuat formulir 1770S SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, maka diperlukan formulir 1721A1. Formulir 1721A1 ini untuk karyawan swasta. Jika PNS, TNI, Polri, maka formulirnya 1721A2. Seperti itu. Selanjutnya, di sini saya buat ketentuan atau cantumkan keterangan tentang karyawan swasta. Mengapa demikian? Karena contoh kasus yang akan kita bahas sebagai sampelnya yaitu berstatus sebagai
karyawan swasta. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan jelaskan juga secara teori maupun praktik hal-hal yang terkait dengan formulir 1770S ini yang tidak hanya digunakan oleh karyawan. Seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa formulir 1770S ini dapat digunakan oleh ASN, PNS, P3K, TNI, Polri, dan karyawan swasta. Yang jelas, bekerja sebagai orang yang menerima penghasilan. Kalau misalnya bekerja sebagai wirausaha atau punya usaha sendiri, maka formulirnya 1770, tidak ada S-nya, seperti itu. Selanjutnya, saudara sekalian, ini adalah contoh kasus yang akan kita bahas, dan ini soalnya. Potongan soalnya. Di pembahasan selanjutnya akan saya perlihatkan lagi. Mengapa seperti ini saya perlihatkan sepotong saja dulu? Karena ini yang akan kita analisa pertama kali. Saya bacakan. Berikut ini data wajib pajak suami istri dengan status kewajiban perpajakan adalah KK dan memiliki 1 orang tanggungan. Saudara sekalian, yang pertama yang perlu Anda pahami adalah kalimat bagian atas. Berikut ini data wajib pajak suami istri. Artinya bahwa wajib pajak orang pribadi sebanyak 2 orang. Karena suami istri. Jika soalnya mengatakan suami istri, berarti suaminya bekerja dan istrinya juga bekerja. Sehingga wajib pajaknya sebanyak 2 orang. Selanjutnya, status kewajiban perpajakan ini KK, artinya kepala keluarga. Adapun jenis yang lain yaitu HB, hidup berpisah, kemudian PH, pisah harta, dan MT, memilih terpisah. Sehingga hal ini perlu Anda pahami. Keempat jenis ini berpengaruh terhadap cara penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Umumnya kebanyakan orang memilih status kewajiban perpajakan suami istrinya KK. Dan pada kesempatan ini juga contoh kasus kita membahas tentang status kewajiban perpajakan yang KK. Tetapi tidak menutup kemungkinan atau tidak dibatasi pada video ini hanya membahas yang KK saja. Yang lainnya pun juga akan saya jelaskan secara bersamaan sesuai dengan contoh kasus yang dibahas, sehingga cukup dengan video ini sudah mewakili keempat jenis ini dan apa perbedaan yang signifikan. Jadi yang kita bahas ini perbedaan signifikan dari keempat jenis kewajiban perpajakan ini. Saudara sekalian, sebelum saya lanjutkan, saya pastikan dulu Anda paham bahwa yang dimaksud dengan data wajib pajak suami istri itu artinya jumlah wajib pajaknya yaitu 2 orang, yang dalam hal ini kedua-duanya suami istri tersebut bekerja sebagai karyawan swasta. Itu yang pertama yang perlu Anda pahami. Yang kedua terkait dengan status kewajiban perpajakan. Ini adalah KK. Kalau misalnya status kewajiban perpajakannya adalah HB, maka di sini HB. Kalau misalnya kewajiban perpajakannya MT, maka di sini MT. Sehingga ketika Anda mendapatkan soal praktikum atau tugas, perhatikan dulu bagian awal soalnya. Apakah di sini KK, HB, PH, atau MT? Mengapa demikian? Karena akan berpengaruh terhadap
cara pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya, saudara sekalian, pertama saya akan bacakan dulu secara definisi apa arti dari jenis status kewajiban perpajakan tersebut. Pertama, yang dimaksud dengan KK ini yaitu suami istri yang menghendaki untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan secara gabungan. Istri dalam hal melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya menggunakan NPWP suami atau kepala keluarga. Ini artinya hanya satu NPWP dipakai berdua. Istrinya menggunakan NPWP suami dan suaminya pun juga menggunakan NPWP-nya sendiri. Secara teori seperti ini, mungkin Anda masih belum memahami dengan baik dan akan lebih mudah memahaminya nanti ketika kita sudah praktik pengisian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun saya tetap akan bacakan dulu secara teori terkait dengan perbedaan tersebut. Yang kedua, HB. HB ini maksudnya penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena suami istri telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Tentu kejadian yang seperti ini jarang terjadi dan tidak dikehendaki terjadi. Jika terjadi atau telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim. Itulah yang disebut dengan HB, status kewajiban perpajakannya. Kemudian PH. PH ini penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena berdasarkan perjanjian permisahan harta dan penghasilan oleh suami istri. Apa maksudnya? Maksudnya, penghasilan yang diperoleh oleh suaminya itu milik suaminya sendiri, kemudian istrinya juga bekerja dan penghasilan istrinya milik istrinya sendiri, dan masing-masing melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti itu. Perbedaan PH dengan KK ini menyatu. Kewajiban perpajakannya ditanggung oleh suami dan istri ikut kepada suami. Yang KK inilah yang umum atau banyak dipilih pasangan suami istri. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagi yang mau memilih HB dan PH tidak dilarang juga sesuai dengan kondisi masing-masing dan keadaan yang dialami pasangan tersebut. Kemudian jenis yang terakhir MT, yaitu penghasilan suami istri yang dikenai pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Seperti itu. Ini secara teori. Selanjutnya, saudara sekalian, ini adalah bagian daripada soal yang kita bahas. Yang pertama tadi tentang pengantar soalnya, bahwa suami istri ini statusnya kakak dan dua orang yang bekerja sebagai karyawan swasta. Suaminya bekerja sebagai karyawan swasta dan istrinya juga bekerja sebagai karyawan swasta. Dan ini bagian daripada soal tersebut. Data suaminya, ini NPWP suaminya. Namanya Sulaiman Ibrahim, pekerjaannya karyawan swasta, tempat kerjanya PT Manjada Wajada, disingkat MJW, kemudian jabatannya direktur, NPWP badan. NPWP badan ini maksudnya bukan badannya orang ini, tetapi badan itu yang dimaksud adalah NPWP perusahaan. Perusahaan yang mana? Ya perusahaan ini. PT Manjada Wajada, tempat bekerja Tuan Sulaiman Ibrahim. Seperti itu. Saudara sekalian, perlu saya jelaskan kembali bahwa jika dalam soal praktikum atau soal tugasnya tidak disebutkan NPWP suaminya, maka Anda buat sendiri. Silakan Anda buat sendiri NPWP sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa ketentuan yang berlaku? Jumlah digitnya ini 15. Anda bisa hitung ini. Ini ada 11 2 digit.
Ini 3 digit berarti 5. 5 tambah 3 ini 3 digit berarti 8. Tambah lagi angka 8, 9. Tambah angka 9, 10. 01, 0, 0, 0. Berarti ini 15. Dan cara penulisannya seperti ini. Demikian juga untuk NPWP badan. Ini jumlahnya sama, 15 digit. Yang jelas angkanya beda. Karena ini NPWP orang pribadi dan yang ini NPWP perusahaan. Yang kemudian disebut dengan NPWP badan. Sekali lagi saya tegaskan, jika dalam praktikum soal yang disiapkan atau dalam tugas soal yang disiapkan tidak ada NPWP suaminya dan tidak ada NPWP perusahaan, maka Anda silahkan buat sendiri. Yang jelas cara penulisannya seperti ini dan jumlahnya 15 digit. Ini data suaminya. Selanjutnya saudara sekalian, ini adalah data istrinya. NPWP istrinya yang ini, nama lengkap istrinya adalah Ummi Kalsum, pekerjaannya karyawan swasta, tempat kerjanya PT Birrul Walidain, disingkat BW, jabatannya manajer, dan ini NPWP badan. Badan yang mana? Yang ini perusahaannya PT Birrul Walidain. Seperti itu. Sehingga ketika dalam soal tidak ada nomor NPWP-nya, maka Anda silakan buat sendiri. Saudara sekalian, perlu Anda pahami dengan baik. Perhatikan NPWP istrinya 11 234 567 8 901 000. Ini sama dengan NPWP suaminya. Perhatikan ini. Sama NPWP-nya ini 11 234 567 8 901 000. Sama dengan NPWP istrinya. Mengapa demikian? Karena istri ikut ke NPWP suaminya. Seperti itu. Karena status kewajiban perpajakan suami istri adalah KK. Artinya kepala keluarga. Saudara sekalian, kalau misalnya Sulaiman Ibrahim ini sebelum menikah dia sudah bekerja dan punya NPWP, dan Ummi Kalsum ini juga sebelum menikah sudah bekerja